Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 357 sampai chapter 365. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini tentara Aion lagi diskusi. Mereka tuh dapat informasi tentang munculnya tembok raksasa di kota Shige. Shige ini mampu menciptakan tembok raksasa dengan sangat mudah dalam kurun waktu yang singkat. Di sini diketahui juga beberapa penyihir ritual negara Aion ternyata berkhianat dan memihak kota Shige. Seorang tentara di sini tuh tertawa karena kota Shige sangat ketakutan sama penyihir mereka, sampai-sampai nyari cara untuk merebut penyihir mereka. Tentara itu juga sangat yakin kalau para pedagang bodoh di Shige, mereka tuh pasti nggak bakal ngerti cara manfaatin penyihir di medan perang. Intinya di sini kota Shige tuh diketawain sama para tentara yang saat ini tuh lagi mengobrol. Mereka tuh merendahkan kota Shige. Para tentara juga saat ini tuh masih terus diskusi soal taktik apa yang digunakan sama kota Shige. Dan para tentara tuh saat ini lagi-lagi tertawa karena taktik kota Shige tuh terlalu mudah dibaca sama mereka. Saat ini juga ada surat dari Rembrandt yang isinya menolak undangan untuk berperang kata-kata. Jadi negara Aion ini ngajakin Rembrandt untuk perang kata-kata, tentunya sebelum perang dimulai. Nah, Rembrandt ini dengan tegas menolak perang kata-kata. Intinya isi surat itu Rembrandt tuh sangat percaya diri sama kota Shige. Rembrandt juga di sini tuh ngasih tahu kalau besok adalah waktu kota Shige bakal memulai peperangan. Rembrandt juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini menolak berkah Dewi. Jadi istilahnya Shige tuh nggak butuh berkah Dewi. Para tentara yang membaca surat dari Rembrandt saat ini mereka tuh menjadi sangat marah dan mereka tuh bersemangat untuk mengalahkan para pemberontak. Saat ini di panti asuhan terlihat kalau anak-anak semakin bahagia. Orang-orang panti asuhan juga ngobrolin soal peperangan yang bakal terjadi. Ketika lagi ngobrol, tiba-tiba mereka tuh melihat raksasa. Mereka tentunya terkejut dan mereka tuh menduga kalau raksasa itu kemungkinan berhubungan dengan perang yang bakal terjadi. Saat ini Makoto lagi mengamati perang yang sebentar lagi bakal segera dimulai. Saat ini Makoto juga melihat ilusi Rembrandt dalam bentuk raksasa. Dan Rembrandt tuh saat ini memulai pidatonya. Bagi Makoto, selaku orang yang mengamati peperangan, pergerakan tentara Aion tuh bisa dibilang bagi Makoto sangat membosankan. Jadi istilahnya pergerakan kota Shige tuh jauh lebih siap daripada pergerakan negara Aion. Bahkan saat ini ketika Rembrandt berpidato, tentara Shige tuh udah mulai mempersiapkan pergerakan mereka. Sejauh ini bagi Makoto Shige tuh cuma kalah dalam jumlah. Untuk strategi dan lain-lainnya, bisa dibilang kota Shige lah yang menang. Saat ini terlihat kalau kota Shige melancarkan serangan sihir api. Tentara Aion tuh masih bisa menahan serangan-serangan itu. Saat ini unit garis depan negara Aion udah mulai sampai di dinding raksasa kota Shige. Makoto saat ini terlihat gak ngerti karena tentara Shige tuh seolah membiarkan tentara Aion tuh mendekati dinding raksasa. Rembrandt saat ini tuh ngasih tahu lagi kalau kota Shige tuh nggak percaya sama takdir Dewi. Kota Shige tuh bakal membuat takdir mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Rembrandt saat ini tuh masih terus berpidato dan dia tuh ngasih arahan kepada pasukannya.
Tentara Shige saat ini tuh ngeluarin tornado api yang besar. Selain itu ada 7 sihir yang ikut menyerang, sehingga serangannya tuh menjadi luar biasa. Makoto saat ini tuh hanya mengamati semua yang terjadi dari layar yang ada di depan Makoto. Saat ini, salah satu kapten yang bernama Maxon Rini, dia dan tentaranya tuh saat ini berlari, dan nafasnya tuh saat ini terengah-engah. Ketika tahu surat dari Rembrandt, Maxon menyadari ada sesuatu yang gak beres. Makanya dia tuh mutusin untuk pergi bersama tentaranya. Maxon ini udah menguraikan apa aja yang terjadi, dan dia tuh menganggap kalau situasi saat ini tuh gak menguntungkan Aion. Makanya Maxon dan tentaranya tuh mutusin untuk kabur dari medan peperangan, dan mereka tuh menuju sisi kota Shige. Maxon dan tentaranya tuh saat ini melihat rekan-rekan mereka yang merupakan tentara Aion. Semuanya tuh terlihat mulai dihabisi. Singkatnya, Maxon dan para tentaranya tuh berhasil kabur, dan mereka tuh masuk ke tembok kota Shige. Saat ini terlihat ada orang yang menyapa Maxon. Orang itu menyuruh Maxon dan pasukannya untuk melepaskan semua senjata mereka. Maxon juga saat ini tuh melihat beberapa tentara Shige dalam mode bertempur. Melihat apa yang terjadi, Maxon mengerti kalau orang itu mau kalau Maxon dan tentaranya tuh membantu kota Shige dalam menghadapi para tentara Aion. Orang itu ngasih tahu untuk saat ini Maxon dan pasukannya saat ini tuh bisa istirahat. Jadi belum waktunya untuk Maxon dan bawahannya untuk ikut berperang. Orang itu pun nyediain tempat yang nyaman untuk Maxon dan pasukannya. Setelah itu dia pergi. Singkatnya, di hari pertama peperangan, kota Shige tuh bisa memukul mundur pasukan negara Aion. Para tentara negara Aion saat ini ditembaki banyak sihir, panah, dan lain-lain. Dan itu dimulai dari pagi sampai sore. Bisa dibilang di hari pertama kota Shige menang telak, karena pasukan negara Aion tuh gak bisa apa-apa selain kocar-kacir, sehingga banyak tentara negara Aion yang mati. Dan bahkan beberapa tentara juga saat ini tuh memihak kota Shige karena mereka tuh gak mau mati. Kekalahan telak di hari pertama tentunya saat ini merusak mental para tentara Aion. Mereka tuh saat ini kesulitan tidur karena terus terbayang-bayang sama pembantaian yang udah terjadi. Di sisi lain, saat ini di kota Shige, pasukan tentara tuh mulai mengadakan pesta yang besar. Mantan para tentara Aion, mereka tuh gak ngerti kenapa kota Shige tuh ngadain pesta yang besar. Padahal saat ini masih dalam kondisi peperangan. Bahkan saat ini, kota Shige tuh sampai ngadain pertunjukan entertainment di tengah perang yang terjadi. Walaupun saat ini lagi pesta, Rembrandt tuh masih terus mikirin strategi perang yang harus dia lakuin. Dan dia juga saat ini tuh mikirin senjata yang lagi dibuat. Dan senjata itu sekarang udah jadi. Bisa dibilang kota Shige ini udah mempersiapkan segalanya dengan matang. Jadi hanya orang bodoh lah yang meremehkan kota Shige. Singkatnya, saat ini peperangan dilanjut lagi. Kali ini Shige ngeluarin banyak monster demonik, sehingga para tentara Aion tuh harus menghadapi banyak monster yang saat ini tuh udah dikeluarin sama kota Shige. Nah, tentara Aion yang masih belum siap karena lagi istirahat, mereka tuh lagi-lagi kocar-kacir karena harus berhadapan dengan monster secara tiba-tiba. Ada ratusan monster yang menyerang mereka. Di antara monster-monster itu ada satu monster yang berasal dari Asora. Makoto menyebut monster itu dengan Moon Grizzly. Para tentara Aion saat ini tuh lagi-lagi harus merasakan tragedi yang mengerikan. Pembantaian saat ini masih terus berlanjut. Makoto saat ini masih terus mengamati dan melihat jalannya peperangan. Saat ini ketika di pagi hari, Rembrandt saat ini tuh menghubungi Makoto. Untuk awal tentunya Makoto ini ngucapin selamat atas kemenangan di awal. Makoto memuji strategi dari Rembrandt. Di sini Rembrandt tuh merendah dengan bilang kalau semuanya tuh bisa terjadi karena Makoto mengirim tentara bayaran Rose Garden sehingga rencananya tuh bisa berhasil.
Selain itu, di sini Rembrandt ngasih tahu kalau strateginya tuh gak terlalu hebat. Masih banyak kesalahan yang dilakuin sama Rembrandt. Tapi untungnya semuanya tuh masih berjalan dengan lancar. Dari obrolan keduanya, diketahui ternyata alasan kenapa Rembrandt mengadakan pesta dan pertunjukan entertainment di malam hari, tujuannya tuh untuk menutupi suara jeritan pembantaian yang dilakuin sama Rembrandt ketika melepas 300 monster untuk membantai para tentara Aion. Nah makanya untuk menutupi jeritan itu, mereka tuh ngadain pesta dengan entertainment. Jadi suaranya tuh sangat berisik. Yang hadir di pesta itu ada mantan tentara negara Aion. Nah, pesta itu juga digunain untuk menutupi jeritan tentara Aion, supaya mantan tentara Aion tuh gak mendengar jeritan keputusasaan dari mantan rekan-rekan mereka. Dari percakapan juga diketahui kalau Rembrandt tuh ternyata membeli pengetahuan sihir yang dimiliki sama para iblis. Dan sihir itu adalah sihir ritual ke-8 sampai ke-10. Rembrandt juga di sini tuh ngasih tahu ada monster demonik yang dilepas ternyata punya sifat pemakan mayat. Nah, karena sifat itu, rencana Rembrandt tuh jadi sedikit gak berjalan sesuai rencana. Padahal, kalau gak ada sifat pemakan mayat, harusnya monster itu terus mengamuk walaupun udah banyak membunuh. Rembrandt di sini ngasih tahu kalau dia tuh tertarik untuk menyelidiki sifat dari monster tersebut. Di sini juga Rembrandt tuh ngasih tahu Makoto soal monster demonik langka yang gak diketahui sama para petualang. Rembrandt di sini tuh ngasih sketsanya dan Makoto ngasih tahu kalau itu adalah monster Moon Grizzly. Rembrandt di sini tuh terkejut karena ternyata Makoto bisa tahu monster tersebut. Di sini Makoto tuh nggak jelasin soal monsternya. Makoto di sini tuh cuma bilang kalau dia tuh bakal mengambil kembali monster itu supaya nggak meresahkan pasukan kota Shige. Ketika Makoto mau berangkat untuk pergi, Makoto melihat banyak petir berwarna merah dan gak lama dia juga mendapatkan laporan darurat dari Tomoe. Makoto saat ini ngerasain firasat gak enak. Singkatnya Makoto menuju medan perang. Ketika sampai di medan perang, Makoto tuh terkejut ketika melihat Tomoe dan Emma yang terluka. Makoto tuh gak percaya ada orang yang bisa melukai keduanya. Makoto di sini menyadari kalau kemungkinan besar utusan Dewi saat ini tuh udah ikut berperang. Makanya saat ini Tomoe dan Emma tuh bisa dilukai. Melihat kekuatan utusan Dewi, Makoto di sini mulai menerka-nerka identitas dari Dewi sialan itu. Jadi seperti yang kalian tahu kalau dewa dan dewi di dunia Tsukimichi diambil dari mitologi dunia nyata. Nah, makanya Makoto tuh ngerasa identitas Dewi sialan itu kemungkinan besar diambil dari mitologi dunia nyata. Makanya di sini Makoto menduga kalau Dewi sialan itu kemungkinan adalah Aphrodite atau Artemis. Makoto saat ini mulai ngeluarin busur Azusa miliknya. Makoto mulai membidik kepala utusan Dewi yang saat ini lagi memegang sabit yang besar. Oke, sekarang gue bakal ceritain dari sudut pandang Tomoe. Jadi Tomoe dan Emma, mereka tuh mau membawa Moon Grizzly kembali ke Asora. Tapi tiba-tiba mereka tuh diserang sama petir berwarna merah. Tomoe dan Emma tuh melihat orang yang menggunakan petir tersebut. Dan dia tuh adalah wanita. Orang itu di sini nanyain soal lokasi dari Toa. Tomoe tentunya bilang gak tahu. Orang itu di sini langsung pakai petirnya lagi untuk menyerang. Kali ini serangannya tuh bisa dibilang sangat kuat dan itu menembus Tomoe dan Emma. Tomoe itu di sini gak bisa menghindar karena petir itu sangat cepat dan kekuatan petir itu sangat kuat. Emma di sini tuh terluka parah karena serangan petir yang luar biasa tersebut. Orang itu sekali lagi nanya di mana lokasi dari Toa. Orang itu gak akan berhenti sampai dikasih tahu lokasi dari Toa. Tomoe saat ini memakai ilusi kabut dan dia membuat banyak tiruan dirinya dan Emma. Tomoe ini berpikir kalau dia harus segera membawa Emma kembali ke Asora. Tapi gak lama orang itu ngeluarin skill dan keluarlah banyak petir berwarna merah. Petir itu langsung menyambar ke arah ilusi tiruan yang udah dibuat sama Tomoe.
Tomoe ngerasa kalau saat ini tuh situasinya berbahaya dan dia tuh mau ngasih laporan ke Makoto. Tapi sayangnya transmisi pikirannya gak aktif. Walaupun gitu, Tomoe tuh masih terus berjuang dan akhirnya bisa ngasih sedikit info ke Makoto. Karena udah ngasih laporan darurat, saat ini Tomoe tuh hanya berpikir untuk mengulur waktu. Ketika terus mengamati orang itu, Tomoe akhirnya tahu kalau orang yang ada di hadapannya tuh adalah utusan Dewi. Di sini Tomoe tuh mencoba untuk mengulur waktu dengan mengajak utusan Dewi mengobrol. Di sini Tomoe terkejut karena utusan Dewi bisa langsung tahu identitas Tomoe yang merupakan naga superior. Di sini juga Tomoe tuh memperkenalkan dirinya dan dia tuh agak sedikit melakukan provokasi. Utusan Dewi di sini tuh menjadi marah dan dia juga memperkenalkan dirinya supaya Tomoe bisa mengingat nama orang yang udah menghajarnya. Jadi utusan Dewi itu adalah Aldebaran. Ketika Alte lagi marah-marahnya dan siap untuk bertarung, ternyata Tomoe itu saat ini malah menyimpan pedangnya dan Tomoe itu malah langsung duduk bersila. Alte di sini menganggap kalau Tomoe itu udah sangat frustasi. Tapi nggak lama, meluncurlah anak panah yang memutuskan tangan Alte yang saat ini lagi pegang sabit. Alte terkejut karena tiba-tiba dia diserang. Gak lama muncullah Makoto dari balik kabut. Makoto saat ini menyuruh Tomoe dan Emma untuk segera pulang ke Asora. Melihat Makoto, Tomoe di sini tuh mengerti dan dia tuh nggak bisa membantah perintah Makoto. Makoto di sini ngasih tahu kalau dialah yang bakal mengurus semuanya. Makoto tuh bakal mengurus utusan Dewi karena udah berani melukai orang-orang yang penting untuknya. Singkatnya saat ini tuh hanya ada Makoto dan Alte. Sebenarnya Makoto tuh tadinya mau langsung menembak kepala Alte, tapi entah kenapa pikirannya tuh seperti menyuruhnya untuk gak langsung membunuh Alte. Saat ini Alte terus bergumam. Di sini tuh terjadi beberapa obrolan, tapi singkatnya Alte tuh langsung pakai petirnya. Makoto di sini tuh terkena serangan petir tersebut. Bisa dibilang Makoto ini terlihat sengaja dan Makoto saat ini tuh ngerasain kesakitan. Semua penghalang yang dikeluarin Makoto, bahkan magic armor milik Makoto, semuanya tuh ternyata nggak berguna ketika petir merah itu menyambarnya. Saat ini Alte tuh menggunakan armor petir. Tubuh Alte saat ini tuh bersinar karena dikelilingi sama petir. Selain itu, tangan Alte yang udah putus, saat ini tangan itu kembali lagi ke tubuh dari Alte dan menyatu lagi dengan tubuh milik Alte. Alte saat ini tuh mulai menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Singkatnya leher Makoto dipegang sama tangan Alte yang udah dipenuhi sama petir. Makoto di sini tuh ngerasain sensasi tersetrum listrik yang sangat luar biasa. Alte di sini tegasin kalau dia tuh bakal membunuh Makoto. Setelah itu bakal menghancurkan semua bawahan Makoto. Dan Alte juga bakal membuat kota Shige jadi abu. Alte saat ini terus menguatkan skillnya dan dia tuh mau membunuh Makoto dengan cara mencekiknya. Saat ini area sekitar tuh benar-benar seperti badai petir. Petir tuh ada di mana-mana dan terus menyambarnya. Makoto ngeluarin silver arm miliknya dan kedua tangan itu menyentuh petir yang terus-terusan menyambar di langit. Singkatnya petir itu berhenti dan petir itu menghilang. Makoto saat ini tuh meraih tangan Alte. Alte yang disentuh Makoto, dia tuh tiba-tiba menggila dan dia tuh langsung mundur. Jadi Alte ini sangat benci Makoto karena Makoto tuh adalah makhluk yang terburuk. Intinya Makoto ini disamain kayak najis, makanya Alte tuh gak mau tubuh sucinya dipegang sama kotoran seperti Makoto. Alte saat ini memperkuat lagi petir-petir yang ada di tubuhnya dan sekarang tuh warnanya berubah jadi merah menyala. Makoto pun saat ini pakai silver arm miliknya. Dan singkatnya mereka pun akhirnya berpindah lokasi. Tapi ternyata di lokasi itu ada orang-orang yang merupakan anti Dewi. Orang-orang tuh terkejut karena ternyata iblis yang mereka sembah tuh adalah Makoto.
Dan saat ini tuh Raja Iblis sedang berhadapan dengan utusan Dewi. Alte di sini kesal karena saat ini banyak orang-orang yang sesat. Alte pun saat ini ngeluarin banyak petir untuk membunuh Makoto dan orang-orang anti Dewi. Petir-petir yang dikeluarin sama Alte, petir-petir itu mengandung racun maupun kutukan menjadi batu. Orang-orang anti Dewi pun akhirnya dimusnahkan dalam sekejap. Dan saat ini hanya tersisa Makoto yang sulit bergerak karena terkena petir dari Alte. Alte di sini nggak nyangka ternyata Makoto punya tangan raksasa yang mampu mengatasi serangan-serangan miliknya. Walaupun gitu, Alte ngasih tahu saat ini luka-luka yang diterima sama Makoto, luka-luka itu nggak bisa disembuhin sama Makoto. Alte tegasin kalau kali ini dia tuh bakal lebih serius lagi. Makoto di sini nggak ngerti kenapa Alte tuh sangat yakin sama kemenangannya. Saat ini beberapa bola petir mulai mengelilingi tubuh Alte. Makoto tahu kalau bola-bola petir itu bakal terus mengejarnya walaupun Makoto udah menghindar. Makoto ngasih tahu kalau Alte ini terlalu banyak pakai emosi sehingga Alte tuh ngeluarin banyak kekuatan dan hasilnya saat ini tuh Alte terlihat lelah. Makoto ngasih tahu kalau dia tuh bakal segera mengakhiri pertarungan ini. Alte pun saat ini mulai gerakin 4 bola petir miliknya. 4 bola petir itu tiba-tiba meledak dan itu menjadi laser yang menembak ke arah Makoto. Makoto di sini tuh ngelakuin beberapa eksperimen dan dia tuh membuka 4 gerbang teleport, yaitu ke langit, ke laut, ke gurun, dan ke Asora. Serangan laser itu pun diteleport sama Makoto dan hasilnya Makoto tetap terkena serangan-serangan tersebut. Lebih tepatnya tuh kena 3 serangan laser. Jadi ketika serangan itu diteleport, serangannya itu balik lagi ke Makoto dan yang gak balik lagi tuh cuma serangan yang diteleport ke Asora. Jadi saat ini Makoto tuh bisa dibilang kena 3 serangan dari laser. Makoto di sini mengerti kalau serangan itu nggak akan bisa melacak keberadaan Makoto kalau diteleport ke ruang dimensi lain seperti Asora. Di sini juga terlihat kalau Alte itu udah tertusuk anak panah di dada, dahi, dan pipinya. Alte saat ini tuh terlihat hanya berdiri dan dia tuh nggak gerak. Oh ya, jadi ketika Alte menyerang Makoto pakai serangan laser, Makoto juga udah nyiapin panahnya. Dan Makoto mulai nembakin Alte dengan sejumlah serangan yang kena ke dia. Jadi Makoto tuh bisa dibilang gak cuma pasrah ketika dilukai. Makoto juga saat itu ikut menyerang. Di sini ternyata Alte tuh masih punya kesadaran dan dia tuh mulai ngomongin hal tentang Makoto yang udah sesat. Makoto nembakin lagi panahnya ke mata kanan dari Alte. Alte di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membunuh Makoto di lain waktu. Alte pun tiba-tiba menghilang. Makoto saat ini tuh terlihat kesal ketika Alte bisa kabur. Saat ini Alte tuh udah sampai di tempat pelatihan ibu kota, lebih tepatnya tempat Hibiki dan partinya. Selain itu ada juga seorang kakek-kakek. Melihat kondisi Alte, kakek itu menduga kalau Alte itu bertarung melawan Makoto. Alte ngasih tahu kalau dia nggak membagi jiwanya, dia tuh udah pasti dibunuh sama Makoto. Alte saat ini tuh mau kakek itu untuk segera menyembuhkan dirinya. Alte juga mau ceritain semua tentang sosok Makoto. Alte pun saat ini mulai cerita tentang sosok berbahaya bernama Makoto. Alte ngasih tahu kalau tujuan Makoto kemungkinan besar adalah melawan Dewi. Makoto tuh bisa dibilang gak tertarik sama dunia. Jadi menurut Alte, Makoto ini cuma tertarik sama sesuatu yang membuat Dewi turun tangan ke dunia. Alte berpikir begitu karena ketika bertarung melawan Makoto, Makoto tuh seolah-olah bermain-main dan Makoto tuh cuma mengukur seberapa besar kekuatan utusan dari Dewi. Alte ngasih tahu kemungkinan tujuan Makoto adalah membunuh sang Dewi. Tapi Alte juga tahu kalau Makoto tuh gak punya niat untuk menjadi dewa baru. Dan dunia tanpa dewa tuh bisa dibilang sangat berbahaya.
Alte saat ini menyadari alasan kenapa para utusan Dewi dan para pahlawan diturunkan di era yang sama. Itu semua dilakuin bukan untuk berperang melawan ras iblis, melainkan berperang melawan sosok yang bisa menghancurkan tatanan dunia. Gak lama mata kiri Alte tertusuk sama panah. Setelah itu banyak panah yang mulai menusuk ke tubuh Alte. Alte saat ini terkejut dan penglihatannya mulai redup. Kakek tua yang bernama Guy, dia juga terkejut dengan apa yang telah terjadi. Hibiki ngasih tahu kalau Makoto menembakkan panah itu dari Aion. Guy tentunya saat ini tuh tercengang karena hal itu bisa dibilang sangat mustahil. Jarak Aion sama tempat mereka tuh sangat jauh. Jadi mustahil Makoto bisa nembakin panah dengan jarak yang sangat jauh. Hibiki di sini tuh terlihat pasrah dan dia tuh berdoa supaya Alte bisa mati dengan tenang. Guy di sini ngasih tahu kalau Alte nggak bakal mati karena Alte adalah utusan dari Dewi. Hibiki di sini ngasih tahu kemungkinan Makoto tuh udah melakukan pencegahan untuk membangkitkan utusan sang Dewi. Dan omongan Hibiki ternyata benar. Segala upaya pembangkitan gak bisa dilakuin. Sejak saat itu, saat ini dunia tuh telah kehilangan salah satu utusan sang Dewi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.